في هذا الكتاب أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم، ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح، آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafahir. Amma ba'du. Para ustaz, segenap hadirin jamaah Masjid Al-Abrar, para hujjaz, segenap yang hadir pada malam hari ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai surah As-Saffat ayat 164. Di ayat sebelumnya Allah menyatakan ma antum alaihi bifatinin illa man huwa shalil jahim. Ini memang pembahasan yang sudah selesai, artinya nanti di ayat setelahnya, di ayat 164 ini adalah pembahasan baru. Di ayat sebelumnya ini Allah menyebutkan ma antum alaihi bifatinin illa man huwa shalil jahim. Sesungguhnya orang yang bisa disesatkan oleh sekelompok orang-orang kafir, oleh perilaku-perilaku, oleh kebiasaan-kebiasaan yang memang melanggar syariat, itu orang yang bisa disesatkan adalah orang yang memang sejak dulunya sudah Allah tetapkan sebagai penghuni neraka. Bisa dikatakan sebagai contoh seperti ini. Minggu lalu sempat saya sampaikan, andai ini masjid kemudiannya di depannya ada diskotik, itu yang bakal masuk diskotik adalah orang yang udah ditakdiri masuk neraka. Nggak bakal Bang Haji Ma'imah mampir, nggak bakal. Ustaz Solihin nggak bakal mampir walaupun cuma nyebrang doang, karena orang-orang yang masuk neraka, demikian juga orang-orang yang masuk surga, ini sudah Allah tentukan dari zaman azali. Nah, bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya orang yang masuk surga ya pasti amal perbuatannya amalan ahli surga. Begitu juga orang-orang yang masuk neraka sudah ditetapkan sebelumnya, ini pasti tanda-tandanya amalannya amalan ahli neraka. Orang yang amalannya ahli neraka, melakukan maksiat, kemungkaran semuanya dia lakukan, dan dia melakukan itu tanpa merasa dosa dan salah, dia melakukan itu bahkan dengan kebanggaan, itu orang ahli neraka. Lain halnya orang yang melakukan itu tapi dalam hatinya masih ada satu penyesalan, merasa kecil di hadapan Allah. Ini boleh jadi penyesalan yang kecil ini nanti yang bakal menjadi cahaya masuk. Penyesalan yang kecil ini nanti yang bakal jadi pintu hidayah untuk menembus dalam hatinya. Karenanya dalam hadis yang masyhur Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang seumur-umur dia melakukan amalan-amalan ahli neraka sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Tapi kemudian Allah menetapkan dia masuk surga. Padahal dari kecil dia udah maksiat, bejat banget. Tapi begitu tinggal sejengkal antara dia dengan neraka, kemudian Allah menetapkan lain bahwa dia masuk surga. Ini adalah orang-orang yang memang ditetapkan, orang-orang yang memang ditakdirkan maksiat dulu, tapi dalam kemaksiatannya dia masih ada rasa penyesalan. Ya Allah, saya gini amat ya. Ya Allah, kenapa kok saya belum bisa kayak jamaah Al-Abrar?
yang cakep-cakep, yang rajin-rajin. Ada penyesalan itu. Karenanya jadi masuk pintu masuknya hidayah itu jadi terbuka di situ karena penyesalan, maka Allah memberikan hidayah tinggal sejengkal doang, maka dia husnul khotimah. Nah, bagaimana orang yang bandingannya dalam hadis yang tadi saya sebutkan, orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga seumur-umur dia dari kecil bisa dikatakan melakukan amalan-amalan ahli surga, semuanya ibadah, semuanya kelihatannya ibadah sampai antara jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi kemudian Allah menetapkan masuk neraka padahal tinggal sejengkal. Dijorogin juga masuk, Pak, jorogin neraka, jorogin surga masuk, tinggal sejengkal jarak antara dia dengan surga, tapi kemudian Allah tetapkan masuk neraka. Amalan-amalan yang seperti ini, orang yang melakukan amalan seperti ini, kelihatannya zahirnya dia melakukan amalan ibadah, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, tapi dalam hatinya dia melakukan itu dengan kesombongan. Gua melakukan itu. Ini hati-hati, Pak. Kesombongan ini yang merupakan pintu, kesombongan ini yang merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Iblis gimana nggak taatnya? Iblis gimana nggak ma'rifat atau mengenal Allah? Tapi dia masuk neraka gara-gara sombong. Nah, dalam hadis yang tadi saya singgung itu, bandingannya orang melakukan amalan-amalan ahli surga tapi tinggal sejengkal dengan surga, tahu-tahu masuk neraka. Ini adalah orang-orang yang melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, tapi niatnya dan juga hatinya sombong. Niatnya bukan untuk menyelamatkan diri sendiri dan merasa kecil di hadapan Allah, tapi niatnya adalah untuk sombong di hadapan manusia, untuk merasa paling bersih, paling suci, dan Allah kayaknya bisa didikte sama dia, Allah bisa diatur, akhirnya nggak jadi masuk surga. Nah, dengan demikian, ma antum wa ma ta'buduna bifatinin illa man huwa salil jahim, sesungguhnya kalian ini ma antum alaihi bifatinin fa innakum wa ma ta'budun, semua yang kalian sembah berhala-berhala itu dan juga kalian itu tidak akan bisa membuat sesat orang-orang kecuali yang dari dulu memang udah Allah takdirkan masuk neraka. Jadi semuanya udah digariskan takdir. Nah, kita semua nggak tahu takdir kita bagaimana, tapi ayo kita sama-sama, ayo kita reka-reka atau kita coba-coba bahwa kita menyesuaikan amalan ahli surga, yaitu ngajinya, sholatnya, puasanya, ditambah lagi semua kita lakukan dengan rendah hati di hadapan Allah, bahwa kita meskipun rajin ngaji tetap kita merasa saya mah belum seberapa dibanding orang tua kita dulu, saya mah belum seberapa kalau dibanding dengan amalan-amalan para ulama, saya masih banyak kotornya, sambil merasa kecil di hadapan Allah. Ini amalan ahli surga. Amalan ahli neraka semuanya sudah Allah tetapkan. Nah, pada pembahasan berikut ini di ayat 165 yang akan kita baca, ini tema lain, yaitu tentang posisi ubudiyah, posisi kehambaan para malaikat yang masing-masing memiliki grade atau memiliki tingkatannya. Berbeda-beda antara malaikat dan memiliki tingkatannya masing-masing. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnul musabbihun. Wa ma minna, dan tidaklah satu orang pun dari kami, Ma'syarul malaikati, yaitu kumpulan malaikat, ahadun, tidak satu orang pun, illa lahu maqamun ma'lum, kecuali bagi orang tersebut maqamun ma'lum, ada maqam, ada posisi berdiri, ma'lumun, yang sudah ditentukan, fis samawati, dalam di langit, na'budullaha fihi, kami menyembah Allah, fihi, di dalam maqam tersebut, posisi tersebut, la natajawazuhu, kami tidak bisa melampaui maqam itu. Maqam ini adalah tempat berdiri. Qoma yaqumu, isim zaman, isim makannya namanya maqam, tempat berdiri atau tempat menginjakkan kaki. Nah, bisa juga kita artikan maqam ini adalah posisi
kehambaan dan posisi ibadah masing-masing dari kita. Masing-masing kita posisi ibadahnya, posisi yang dimaksud adalah posisi abstrak, bukan posisi konkret. Dia ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, bukan. Tapi posisi ibadahnya masing-masing kita ini sudah Allah tentukan. Ada yang posisi ibadahnya atau makomnya, makom orang yang ngajar. Ada yang makomnya, makom orang belajar. Ada yang makomnya, makom orang yang sholatnya ya wajib-wajib aja. Ada yang rasanya kalau wajib-wajib aja itu kurang, tambahin sama qobliyah ba'diyah, tambahin sama duha sama tahajud. Kayak orang sini begitu semua kan ya? Makomnya berarti makom yang lebih tinggi lagi. Ada orang yang ibadahnya, posisi gambarnya ini lebih tinggi lagi. Bukan hanya cukup sebagai perintah-perintah, cukup menjalankan perintah atau larangan-larangan, tapi dia ridho, sabar. Kalau Allah timpakan musibah kepada dia, ujian-ujian kepada dia, nggak pernah ngeluh sama sekali. Nggak pernah ngeluh. Minta pindah atau minta diangkat musibahnya juga enggak. Namanya makom ridho. Ridho benar-benar senang dengan keputusan Allah. Nah, setiap hamba ini punya makomnya masing-masing. Makom pakai qaf. Qama yaqumu, maqam itu artinya tempat berdiri dalam ibadah kita masing-masing, dalam ibadah setiap orang. Jadi sebutannya maqam. Kadang-kadang orang kan sebutannya begitu, makomnya lain, dia mah gitu kan. Ini maksudnya makom, bukan makam. Kalau makam tanda kusir, makam bungur. Ini makom. Posisi masing-masing setiap orang ini berbeda. Demikian juga wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Imam Jalalain di sini menafsirkan maksudnya masyarul malaikah, kumpulan malaikat. Para malaikat, kami para malaikat, setiap orang dari kami, setiap malaikat dari kumpulan kami ini tidaklah melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan makomnya yang sudah ditentukan dan tidak bisa melampaui makom atau posisinya masing-masing. Nah, kalau sudah di situ ya di situ aja udah, nggak bakal pindah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini turun menurut sahabat Ibnu Abbas. Ini ayat ini turun ketika malaikat Jibril mengantar Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj, perjalanan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia naik buraq, bukan naik batik air, bukan. Bukan naik Emirates, bukan. Ini naik buraq. Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini namanya Isra. Mi'raj naik. Mi'raj itu artinya naik. Perjalanan Mi'raj ini dari Masjidil Aqsa keluar sedikit, jadi tidak dalam Masjidil Aqsanya, tapi keluar karena harus ke langit. Ini ada satu batu. Sekarang udah dipakein kubah, udah dipakein bangunan namanya kubah Sakhra. Nah, dari situlah Nabi Muhammad lepas landas dengan buraq. Namanya Mi'raj. Yang mengiringi Nabi Muhammad malaikat Jibril, ditemenin terus di langit pertama, langit ketiga. Kemudian ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang Nabi Muhammad lihat, saksikan pada waktu itu. Jibril yang menjelaskan, ini kenapa ada orang tua, nenek-nenek begitu renta tapi masih pakai celana jeans aja, nah masih pakai minyak wangi aja. Apa itu Jibril? Itu dunia Muhammad. Dunia itu udah kayak begitu tuanya, tapi masih dandan aja dandan. Pokoknya jamaah ala berumah digodain sama dunia. Padahal mukanya itu ya udah tua. Namanya tua gimana? Udah renta sekali. Itu dunia. Dan macam-macam peristiwa di situ dijelaskan oleh malaikat Jibril. Di peristiwa Mi'raj. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, malaikat Jibril masih menyertai Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampailah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini satu wilayah kekuasaan. Wilayah itu artinya yang memang dipercayakan atau diberikan khusus untuk seseorang. Satu wilayah yang malaikat Jibril tidak mampu menembusnya. Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah bilang kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, atufariquni huna." Wahai Jibril, sampai sini kenapa saya ditinggalin sendiri? Sirmai, ayo jalan bareng sama saya kayak tadi lagi. Kita sama-sama dari awal tadi berangkat sama-sama, masa saya ditinggalin sendirian di sini? Enggak, Muhammad, masuk. Nah, maka kemudian hikayat atau membahasakan
istilahnya membahasakan bahasanya malaikat, ayat ini turun. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Jibril mengatakan ini, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kami para malaikat ini memiliki makomnya masing-masing yang sudah ditentukan dan kami tidak bisa menembus. Nabi Muhammad tetap sirma'i, ayo Jibril bareng sama saya jalan sini, masuk sini masuk. Yang namanya Nabi Muhammad yang minta, saudara, kekasih Allah yang minta, akhirnya malaikat Jibril bermaksud untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Masuk. Malaikat Jibril itu hadirin gede, malaikat Jibril. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya. Yang pertama di awal-awal kenabian, ketika Nabi Muhammad menerima Iqra, ini masih dalam bentuk yang bukan asli, bentuknya berupa laki-laki, ganteng, biasa, tapi wujudnya wujud manusia. Nah, selesai wahyu pertama ini, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini kemudian beberapa waktu malaikat Jibril tidak menyampaikan wahyu, belum menyampaikan wahyu. Tapi Nabi Muhammad melihat. Nabi Muhammad walaqad ra'ahu bil ufuqil a'la. Nabi Muhammad melihat Jibril itu ada di ufuk atau di langit. Malaikat Jibril ada di langit dalam keadaan duduk. Duduk aja langit ketutupan semua, saudara. Duduk. Gimana diri itu? Malaikat Jibril duduk, itu langit ketutupan semua. Gedenya malaikat Jibril segitu. Kaget ini. Nabi Muhammad melihat ini, melihat bentuk asli malaikat Jibril, kaget. Hanya kaget, terus menggigil, ya, minta diselimutin oleh Sayyidatina Khadijah, minta, Khadijah zammiluni, selimutin saya, kata Rasulullah. Maka turun ayat, ya ayyuhal muzammil, itu wahai orang yang berselimut. Ini bentuk asli malaikat Jibril. Begitu juga ketika di Sidratul Muntaha, ketika mengiringi Nabi Muhammad, malaikat Jibril dengan bentuk aslinya segitu gede. Ke cerita yang tadi, cerita Mi'raj, kisah Mi'raj ini, malaikat Jibril coba masuk ke Sidratul Muntaha. Begitu masuk, baru satu langkah, malaikat Jibril yang sedemikian besar, kecil jadinya ciut, saudara. Jadi ciut kayak kal usfur, seperti burung emprit. Emprit sama darah gedean mana kira-kira? Emprit sama darah gedean mana, Bang? Gedean darah, kecil sampai burung emprit. Seperti burung emprit, kecil. Jadi memang nggak kuat soal itu, nggak kuat, bukan makomnya. Di situ makomnya Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Dan yang diundang oleh Allah memang cuma Nabi Muhammad. Malaikat Jibril nggak bisa, kecil di situ. Ini ayat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah dari kami para malaikat ini kecuali punya makom atau punya posisi masing-masing yang sudah ditentukan. Nggak bisa kami melampauinya. La natajawazuh, di sini istilahnya, kami tidak bisa melampaui makom kami masing-masing. Kalau sudah ditentukan seperti itu, ya seperti itulah adanya dan tidak bisa melampauinya, tidak akan bisa melewati itu. Asbabun nuzul dari surah As-Saffat ayat 145. Wa ma lana illa lahu 164. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kemudian melengkapi pembahasan ini juga, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ma fis samai maudi'u shibrin illa fihi malakun illa alaihi malakun yusalli wa yusabbihu. Ma fis samai maudi'u shibrin illa wa alaihi malakun yusalli wa yusabbihu. Langit segitu gedenya, itu kata Nabi Muhammad, ma fis samai maudi'u shibrin illa wa alaihi malakun yusalli wa yusabbihu. Segitu besarnya, luasnya langit ini, tidak ada satupun, tidak ada sejengkal pun ruang kecuali di situ ada malaikat yang lagi sujud atau lagi sholat, sujud sholat. Ini kita kan adanya di Kebayoran, ya, Bayoran. Kita naik dikit ada di Jakarta, naik dikit ada di Indonesia, naik dikit kalau kameranya di ini dijauhin, kelihatan kan Indonesia tuh kecil. Kita udah kelihatan belum tuh, Pak? Masih kelihatan apa kagak tuh? Masih kelihatan nggak kalau di center Indonesia kelihatan semua?
nggak kelihatan kita. Terus, nah kalau kita perbesar lagi cakrawala kita perjauh lagi, kita lihat bumi itu kecil banget. Bumi sangat kecil. Terus, dan bumi ini dibandingkan dengan Jupiter, dibandingkan dengan planet Jupiter ini kalah besar. Jupiter gede banget. Tapi semuanya Jupiter, bumi ini dibandingkan matahari kecil semuanya. Kecil banget. Nah, matahari ini galaksi kita. Matahari dengan planet-planetnya ini baru satu galaksi di antara ribuan bahkan jutaan galaksi yang ada di alam semesta ini. Matahari isinya Merkurius, Venus, bumi dan seterusnya. Dan bumi kita udah gak kelihatan tuh, udah kecil banget, gak kelihatan di situ kita. Baru satu galaksi, dan ada bermiliar-miliar galaksi yang model kayak begini, model kayak kita ini. Jarak dari galaksi kita ke galaksi lain, jarak dari galaksi kita Bima Sakti namanya ke galaksi lain, galaksi Andromeda misalnya, ini jaraknya kira-kira 500.000, bukan 500.000 kilometer, saudara, 500.000 tahun cahaya. 500.000 tahun cahaya lagi. Kecepatan cahaya kan udah yang paling cepat. Ini tapi perjalanan menuju galaksi lain itu 500.000 tahun cahaya. 500.000 tahun cahaya. Jadi kalau jalan ke sana itu memerlukan waktu 500.000 tahun. Cuma bukan naik jet, tapi naik yang lebih cepat dibanding jet. Apa itu? Naik buruk atau naik cahaya, naik kecepatan cahaya. Jadi segitu gedenya langit, segitu gedenya antariksa yang tidak kita kenal. Kita semuanya masih belum bisa mengetahui semuanya itu. Nah, itu segitu besarnya Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi melihat tidak ada satu jengkal pun ruang di alam semesta kecuali di situ ada malaikat yang lagi sujud, yang lagi sholat, yang lagi berdiri, yang lagi bertasbih. Rame, benar-benar rame. Jadi kalau di bumi orang pada ingkar semua, kalau di bumi orang pada bangor semuanya misalnya, nggak ada yang nyembah Allah, Allah nggak rugi, orang cuma kecil. Dan di langit masih banyak, malaikat yang tadi tidak ada satu jengkal pun ruangan kecuali ada yang sholat, ada yang memuji Allah, bertasbih. Dan semuanya itu malaikat yang menyaksikan Allah langsung, sehingga dengan penyaksian secara langsung ini benar-benar takutnya sama Allah, benar-benar imannya sama Allah lebih kuat dibanding imannya makhluk yang ada di bumi. Kita sangat kecil, dan di langit berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar malaikat ini senantiasa memuji Allah dengan makomnya masing-masing, dengan posisi ibadahnya masing-masing. Ada yang sholat, ada yang bertasbih aja, ada yang sujud aja. Gambaran-gambaran gerakan yang ada dalam sholat kita itu adalah gerakan yang dilakukan malaikat dan Nabi Muhammad saksikan ketika Mi'raj. Ada diri, habis diri apa Pak? Habis diri sholat, kalau kita sholat habis diri apa? Ruku, habis ruku diri lagi, sujud, duduk, diri, itu semua adalah gerakan malaikat, ibadah malaikat yang ada di langit. Ada yang posisinya, makomnya memang diciptakan untuk sujud terus. Dari pertama diciptain sampai nanti hari kiamat ya sujud terus. Ada yang memang ditakdirkan makom berdiri terus sambil memuji Allah. Subhanallahumma wa bihamdika, pujian-pujian para malaikat itu sambil puji Allah. Ada yang pujiannya subhanal malikil kudus, itu pujian-pujian malaikat semuanya. Yang makomnya memang diciptakan oleh Allah untuk duduk terus sambil puji Allah. Nah, dirangkai semuanya ini, Nabi Muhammad minta kepada Allah, minta ibadah sebagaimana ibadahnya para malaikat. Jadilah sholat kita mulai dari berdiri sampai salam itu bentuknya, gerakannya itu adalah gerakan malaikat semua. Jadi jangan salah-salah, itu gerakan apaan sih orang pada begitu, mana nungging, mana diri, oh itu gerakan malaikat Pak, itu gerakannya makhluk-makhluk yang benar-benar melihat Allah, menyaksikan Allah langsung, malaikat semuanya itu.
dijadikan untuk kita. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita umatnya dihadiahkan sholat. Ini sholat hadiah, gerakannya gerakan malaikat, lafaz-lafaznya, pujian-pujiannya juga ini adalah pujian-pujian para malaikat. Apalagi di situ ada Al-Fatihah yang merupakan firman Allah, yang merupakan kalam atau firman, kata-kata Allah. Nah, sampai maqam maklum, itu posisi yang sudah Allah tentukan. Nah, sedikit saya lanjutkan. Begitu malaikat Jibril mengecil kal usfur seperti burung emprit tadi. Mulai di situ ada tajalli atau ada kemunculan Allah di situ. Nah, malaikat Jibril dari kejauhan bilang, Muhammad tahiyat, Muhammad beri penghormatan. Muhammad beri penghormatan, itu Allah. Maka Nabi Muhammad memberikan penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu penghormatan Nabi Muhammad ketika melihat Allah ini di Sidratul Muntaha. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala yang indah-indah lillah, hanya milik Allah. Penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau wahai Nabi Muhammad, dan juga keberkahan untuk engkau wahai Nabi Muhammad, wahai sang Nabi, keberkahan dari Allah. Itu jawaban Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad diberikan salam, assalamu alayka buat engkau. Tapi Nabi Muhammad nggak mau buat diri beliau sendiri. Dijamak, akhirnya diikutkan, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan untuk kita, untuk kami semua, dan untuk seluruh hamba-hamba Allah, malaikat yang orang-orang dari bangsa manusia yang soleh-soleh, dari bangsa jin juga yang taat, semua dapat keselamatanmu ya Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi Muhammad nggak pengen cuma assalamu alayka, tapi assalamu alayna, semuanya ya Allah, kami hamba-hambamu semoga juga dapat keselamatan ini. Para malaikat yang ada di langit yang sebegitu penuhnya bejubel juga dapat keselamatan dari kami. Nah, selesai percakapan ini, baru seluruh penghuni langit ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu kesaksian penghuni langit ketika mendengar dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW saat waktu Mi'raj. Semua yang kita baca itu adalah tuntunan dari Rasulullah, dan itu semua diadopsi atau diambil dari peristiwa Mi'raj ini. Peristiwa Mi'raj yang sangat mengagumkan, peristiwa besar. Tidaklah kami para malaikat kecuali mempunyai maqam, mempunyai posisi masing-masing dalam ibadah dan dalam pengenalan kepada Allah. Nah, ya, karenanya malaikat itu juga beda ibadahnya, juga beda tingkatannya. Ada yang awam, ada yang khusus. Malaikat-malaikat awam yang protes itu kan malaikat awam. Yang di ayat surat Al-Baqarah itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau jadikan di muka bumi orang-orang yang suka berusak, orang-orang yang suka merusak di muka bumi dan suka berantem numpain darah. Itu protes ke Allah, protes kepada Allah. Malaikat protes kepada Allah ketika menciptakan. Wah iya, jadi nggak perlu rata, ada urutannya. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ada tingkatannya, jadi nggak sama semua malaikat. Nggak sama, ada tingkatannya masing-masing. Ada yang awam, jadi ada awam yang ngeyel juga kayak begitu maksudnya, protes. Ngapain ya Allah ciptain khalifah di bumi, dulu pernah diciptain juga pada berantem. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian gak tahu, kata Allah. Ini malaikat awam.
Kalau malaikat-malaikat yang khusus, malaikat Jibril nggak mungkin protes kayak begitu, karena tahu dan tunduk pasti kepada ketentuan Allah. Demikian juga pengetahuan itu malaikat juga terbatas, walaupun kalau dibandingkan pengetahuan manusia itu lebih tinggi. Bisa tahu takdir atau catatan-catatan, bisa tahu sebagian dari catatan takdir, itu malaikat ada, sebagian ada yang tahu. Tapi malaikat bawahnya ada yang nggak tahu juga. Nah, catatan takdir pun itu tidak semuanya disingkapkan atau tidak semuanya dibuka. Kadang-kadang ada malaikat yang nggak tahu juga. Ada sebagian yang dia taunya ini harusnya udah meninggal nih, kenapa belum meninggal juga? Itu malaikat nggak tahu. Jadi ada yang seperti itu emang nggak tahu. Malaikat Malakul Maut atau malaikat Israel itu satu waktu juga pernah seperti itu. Ini harusnya sesuai catatan, harusnya udah meninggal dan waktunya nyambut. Tapi kenapa kemarin perasaan masih ada, tahu dihapus gitu. Tahu udah berubah dan dia masih nambah umurnya, masih kira-kira 20 tahun lagi. Gara-gara sedekah bisa memberikan kesempatan umur itu ditambah lagi oleh Allah, jadi dihapus. Ada malaikat yang seperti itu. Pengetahuan ada yang diketahui oleh malaikat sebagian saja, dan tidak ada yang full seluruhnya malaikat tahu, nggak ada. Ada yang dirahasiakan, tetap Allah yang tahu semuanya. Rahasia takdir tetap Allah yang tahu semuanya, malaikat hanya sebagian-sebagian. Apalagi kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka kita dari awal tadi saya katakan, karena kita nggak tahu takdir kita bagaimana, maka ayo sama-sama kita melakukan sesuatu yang memang mirip tanda-tandanya dengan tanda-tanda amalan orang ahli surga. Amalan orang ahli surga itu ya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, disertai dengan kehambaan. Saya kurang, saya banyak lemahnya, harus disertai dengan itu. Jangan sombong. Wa inna lanahnu safun, dan sesungguhnya kami para malaikat as-safun adalah orang-orang yang berbaris. As-safun adalah orang-orang yang meratakan aqdamana fis salat, aqdamana akan telapak kaki kami fis salati, di dalam salat. Ini sempat kita singgung tadi. Kami malaikat selain punya maqam atau posisi masing-masing, kami juga adalah malaikat pasukan yang berbaris dalam salat kami. Saf salat kita, saf pertama, saf kedua, saf ketiga itu mirip dengan saf-saf salat di atas, di langit malaikat. Kata Rasulullah SAW ketika beliau bilang kepada Siti Aisyah, kalau kamu lihat saf-saf salat yang ada di sini dan kamu bisa melihat, maka kamu akan kaget bahwa di langit ada juga saf-saf yang seperti itu, yang sama seperti di Masjid Al-Abrar. Yang ada di saf pertama ini yang dapat doanya malaikat yang berbaris-baris di langit itu melakukan sholat persis dengan dirinya atau persis dengan barisannya para malaikat, pada rapat-rapat begitu. Rapat-rapat ya, bedanya nggak ada yang pakai BHS tuh namanya. Ya putih semuanya berbaris. Kamilah yang lanahnu shafun, yaitu malaikat-malaikat kamilah orang-orang yang berbaris ketika dalam salat kami, lurus semuanya. Wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami al-musabbihun adalah orang-orang yang mensucikan, al-munazzihun Allah, yaitu orang-orang yang mensucikan Allah amma la yaliqu bihi, dari sifat yang tidak layak untuk Allah. Kaitannya dengan ayat sebelumnya, orang-orang kafir itu mensifati Allah seolah-olah Allah itu punya anak, anaknya Allah perempuan, ya rupanya malaikat. Itu kan penyipatan atau deskripsi yang salah. Ini mengotori kesucian Allah. Nah, maka ditegaskan di sini wa inna lanahnul musabbihun, kamilah yang bertasbih. Maksudnya tasbih ini mensucikan Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Orang-orang kafir mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, maka kamilah yang mensucikan Allah. Nahnul musabbihun, kamilah yang bertasbih mensucikan Allah dari segala sesuatu
yang tidak layak. Hadirin jamaah rahimakumullah, mensucikan Allah di sini memuji Allah dengan segala macam sifat kesempurnaan dan tidak ada satupun kekurangan pada zat Allah, tidak ada satupun kekurangan pada zat Allah. Mensucikan Allah ini jadi satu penegasan bahwa kita dalam mengenal Allah, dalam ma'rifat mengenal Allah, ini harus benar-benar mengenal bahwa Allah punya sifat-sifat sempurna. Yang kita kenal di ilmu tauhid itu Allah wujud, qidam, baqa, harus dibatasi juga. Pasti wujud, Allah itu pasti wujud. Apa buktinya Allah wujud? Buktinya Allah wujud itu ya kita wujud. Siapa yang wujudin kita kalau bukan sebelumnya ada wujud? Pasti Allah wujud. Tidak mungkin wujud yang ada ini, bumi, langit dan segala macam, tidak mungkin yang wujud muncul dari yang tidak wujud. Pasti bumi ini muncul, alam semesta ini pasti muncul dari yang wujud. Berarti kalau begitu yang memunculkan wajib wujud, maka disebut dengan wajibul wujud. Itu kesimpulan akal kita. Para ulama seperti itu juga menyimpulkannya. Karena kita wujud, maka yang memunculkan wujud ini pasti yang wujud. Gak mungkin yang memunculkan wujud ini adalah sesuatu yang tidak wujud. Oleh karenanya sifat Allah yang paling dasar pertama adalah wujud. Padahal di Al-Quran Pak, kalau Bapak cari di hadis juga gak bakal ada sifat wujud. Kalau sifat Sami, Basir masih ada, tapi sifat wujud coba dah cari sampai botak gak bakal ketemu sifat wujud. Cuma ini penalaran akal, dan memang perlu dalam akal, dalam ilmu akidah perlu adanya penalaran akal. Ini berdasarkan semua Allah punya sifat Sami, maha mendengar, Allah punya sifat Basir, maha melihat. Tidak mungkin sifat-sifat ini ada pada sesuatu yang tidak wujud, kan begitu? Pasti ada pada sesuatu yang wujud. Nah, sifat pertama Allah pasti itu adalah wujud. Allah wujud. Kemudian wujud, qidam, dahulu, baqa dan seterusnya. Allah itu terdahulu, baqa, Allah itu kekal. Ini adalah sifat-sifat kesempurnaan. Harus dibatasi juga atau harus dikasih garis juga bahwa mukhalafatul lil hawadits. Allah beda dengan makhluk. Dibantu juga dengan ayat Al-Quran bahwa Al-Quran menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun itu yang serupa dengan Allah. Ini untuk memfilter. Kalau Allah punya sifat maha mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya kita yang butuh alat. Yang butuh alat pendengaran. Apa itu? Kuping. Kuping doang cukup nggak kita dengar? Nggak cukup. Harus ada pengantar suaranya. Apa itu? Udara. Udara. Kalau nggak ada udara, kedap udara nggak bakal bisa kita menerima suara. Allah maha melihat. Melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Nggak butuh alat kayak mata begini, dan gak butuh pengantarnya seperti cahaya. Kita kan bisa menangkap bentuk, gambar, hijau, warna, semua ini kan karena ada cahaya. Cahaya itu ada dua, ada cahaya dari luar diri kita kayak matahari atau lampu ini, ada cahaya mata kita. Mata kita punya cahaya. Cahaya dari luar seterang apapun, kalau mata kita nggak punya cahaya, nggak bakal bisa menangkap. Maksud mata kita punya cahaya, maksudnya mata kita nggak buta. Kalau buta berarti gelap, nggak punya cahaya. Seterangnya apapun itu sinar, tapi kalau mata nggak ada cahayanya, nggak bakal bisa nangkap bentuk, nggak bakal bisa nangkap warna. Ini semua alat-alat, instrumen untuk bisa melihat. Nah, bisa melihatnya Allah, maha melihatnya Allah tidak seperti itu. Allah nggak butuh. Ngomongnya Allah juga begitu. Kemarin ada yang nanya saya, disertasi, dia nulis buat S3, karya terakhir namanya disertasi. Ditanya dia, itu Allah bahasanya apa? Katanya bahasa Allah kepada Jibril itu bahasa apa? Apakah bahasa Arab? Emang Allah orang Arab? Apakah bahasanya bahasa Sunda? Emang Allah orang Sunda? Gitu. Ditanya begitu. Kemudian saya tanya, bahasa, saya bilang sama dia, bahasanya perut kepada otak itu gimana? Bahasanya perut kepada otak itu gimana? Kalau saya lapar dan butuh nasi padang, itu kan bahasanya perut, Pak. Perut lapar,
Ini memberikan bahasa kepada otak, dan otak itu harus jalan, ambil kunci motor ke rumah makan Kebayoran dah. Itu yang jalan itu kan semua otak. Bagaimana bahasanya perut kepada otak, bagaimana bahasanya otak kepada anggota badan sehingga bisa jalan. Jadi saudara, saya bilang gini, bahasa itu ada dua. Ada bahasa qauliyah, ada bahasa kauniyah, ada bahasa berupa bahasa ucap, ada bahasa yang tidak berupa bahasa ucap. Nah, dua-duanya itu bahasa makhluk, dan Allah nggak kayak begitu. Begitu maksud saya. Allah nggak kayak begitu semuanya. Pemahamannya secara mudah, bahasa Allah tidak seperti bahasanya makhluk. Begitu sampai kepada malaikat Jibril menerima wahyu atau menerima Al-Quran. Nah, Al-Quran baru diubah oleh malaikat Jibril, diubah ke dalam bahasa Arab. Gitu. Tapi bentuknya bahasa Allah tidak dengan suara, tidak dengan huruf, tidak dengan ucapan-ucapan. Laisa kamitslihi syai'un atau mukhalafatul hawadits. Wa in kanu la yaquluna law anna indana dzikran minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin. Wa in kanu la yaquluna wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.